Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah Ayah Bunda, hari ini kita bertemu kembali masih tetap dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Ayah Bunda dan teman-teman, bagaimana saumnya? Lancar? Alhamdulillah, semoga masih tetap semangat. Kemudian tilawahnya ya tetap semangat juga, bukan hanya diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi bulan suci Ramadannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Dan kegiatan hari ini pun Bunda ya, Bunda Maya, saya masih ditemani oleh Bunda Maya. Ya, kegiatannya diisi untuk membicarakan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik yang semoga menjadi sebuah solusi bagi orang tua. Nah, hari ini Bunda, pertanyaannya berkaitan bagaimana mendampingi anak-anak dalam belajar. Iya, kadang-kadang anak sulit konsentrasi, ya kemudian juga kurang bisa fokus gitu ya. Nih, pertanyaannya bagaimana mendampingi anak agar fokus belajar? Meskipun kalau dialami ada tepuk fokus, Bun. Ada tepuk fokus. Kus. Mantap. Fokus. Keren. Kita juga punya nih harusnya tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu kan. Gitu kan? Tuh, konsentrasi gitu ya. Ini bagaimana Bun membuat anak-anak itu fokus, baik belajar di sekolah mungkin, atau ya Ayah Bunda mendampingi di rumah gitu karena kurang ini konsentrasi. Ya, sebetulnya Butin, konsentrasi dan fokus itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi memang kita kan berbeda dalam arti bahwa kita bisa konsentrasi tapi nggak fokus gitu. Sedang bagaimana tadi mana ya? Konsentrasi tapi tidak fokus. Waduh, ini jadi harus banyak sekali ya yang harus kita jelaskan. Hanya memang intinya bahwa apa nih? Di sini kan katanya anak saya gitu ya, lebih kepada bagaimana sih kita ke anak gitu ya? Iya. Bagaimana kita ke anak? Nah, sebelum kita memang akhirnya menjelaskan nih kenapa sih kalau anak-anak tuh susah banget ya konsentrasi, mengatasi itu seperti apa? Mungkin kita harus paham dulu menjauhkan anak-anak saat melakukan aktivitas di sini belajar ya. Iya. Melakukan aktivitas belajar, jauhi dari hal-hal yang bisa mengganggu. Cocok. Bisa jadi dia konsentrasi sih di sini gitu sama mamahnya, tapi fokusnya ngelihat misalnya apa itu yang lagi pengen dia ke situ, karena semua on. Di rumah tuh semua on misalnya gitu. Jadi semua off kan, onnya ke Bunda aja itu belajar. Itu juga lumayan ya, tidak artinya menggoyangkan penglihatan gitu, apa yang dia dengar, dia rasa, dia apa itu namanya melihat, itu kan tidak terganggu. Hal-hal yang mengganggu singkirkan. Kita lihat misalnya anak kalau lagi murojaah tuh lagi menghafal gini ya, ngeliatnya kemana gitu misalnya. Jangan sampai tiba-tiba dia terhenti tapi kadang melihat apa gitu, ada sesuatu yang menarik, mengalihkan perhatiannya ya. Ya, ada perhatian. Ada betul-betul dia atensi ya. Iya. Dia jadi teralihkan gitu. Nah, itu mungkin jadi jauhkan anak dari semua gangguan saat dia melakukan pembelajaran, baik secara formal. Mungkin begini caranya, bagaimana sih Bunda kalau belajar di rumah seperti apa sih, mengulang itu seperti apa duduk di bawah gitu, ngampar atau gimana, itu tolong juga di istilah singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu anak-anak untuk mengurangi fokusnya terhadap, dan itu dilatih ya. Itu tuh dilatih. Jadi kita belajar melatih juga gitu dia untuk fokus, untuk konsentrasi. Itu tuh hal-hal yang perlu dilatih karena ada anak-anak yang memang nggak bisa baru sebentar gitu. Katakan misalnya untuk anak yang usianya lebih tinggi mungkin itu waktu akan bisa lebih ditambah. Tapi untuk adiknya yang misalnya baru di kelas 1 berapa tahun sih? 7 kalau atau kita, bahkan ada yang 6 setengah mungkin. 7 tahun katakan mungkin kurang dari 20 menit dia bisa diam duduk gitu ya. Misalnya sekitar 14 menitan, 15 menit udah bagus sebetulnya. Nah, terus kemudian ada break kan? Iya. Ada break. Jangan paksa anak untuk terus ya, karena kemampuannya terbatas ya. Betul, sesuai dengan usia aja. Mungkin tetehnya yang 20 tahun sudah lebih bisa 1 jam, mungkin gitu ya, 40 menit, tuh 1 SKS loh kita bilang. 1 SKS itu kan nggak lebih dari 60 menit ya, sekitar di bawah itu. Karena sudah dihitung mungkin sekitar segituan lah kita bisa bertahan di
SKS pertama. Begitu kesini kita suka jeda, mau ke belakang dulu atau apalah gitu ya, segala macam tutor. Betul, itu memang itu perlu. Jadi mungkin bisa penuh pembelajaran itu, semua materi kita sampaikan atau kita ulang di rumah, tapi berjeda itulah. Oke, misalnya Teteh siap di 15 menit pertama, nanti 5 menit mungkin break dulu, dia cari makanan kesukaan, dia mencari cemilan segala macam, segarkan kembali ya, supaya nanti akhirnya bisa fokus lagi, dilatih lagi ya. Yuk duduk lagi, kita duduk lagi sama-sama dengan waktu yang sama, seperti itu. Kemudian juga mengajari anak tentunya bukan hanya begini ya, yang formal banget gitu. Tentu di sana juga harus ada kayak permainan ya. Mungkin tadi Bunda membuat apa itu kayak puzzle nih yang harus diisi. Jadi pertanyaan tuh nggak mesti kayak gini kan, misalnya apa gitu yang apa warna kesukaanmu, tidak juga begitu. Misalnya ada beberapa warna kita sediakan. Jadi buat menyenangkan. Ya, gitu ya. Dibikin seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa ternyata masalahnya adalah di konsentrasi, di fokus, kemudian anak mungkin tadi nyambung ya, ada anak yang nggak bisa diam juga ketika lagi belajar. Itu kan berarti yang harus kita pelajari bahwa di perilaku unik anak itu ternyata ada learning style, ada gaya belajar. Oh iya, ada yang itu kan juga harus ya kita pelajari pahami ya. Ada yang kinestetik, yang audio, visual. Ya, itu harus menjadi juga suatu catatan buat kita. Kalau Teteh mungkin senang dia ketika didikte gitu ya, kita apa istilahnya kita terus yang bicara gitu, dia cuma mendengarkan langsung menghafal, mengulang dan lain-lain. Mungkin untuk anak yang satunya perlu dicatat. Ada yang dia tar dulu Bun, aku nyatet dulu. Saya seperti itu ada juga. Atau mungkin nampaknya mungkin dia seperti tidak memperhatikan. Ya mungkin nampaknya kayak yang dia bikin noise kayak gini-gini setiap belajar gitu kan, dia kayak yang nggak bisa diam kelihatannya. Estetik ya, tapi sebetulnya dia sedang menyimak. Dia sedang menyimak. Jangan sampai dia ketika anak lagi gini atau gini, diam dong, Bunda lagi ngomong nih. Padahal iya Bunda ngomong aja, aku denger gitu. Kayak gitu-gitu itu kan sebetulnya juga gaya belajar anak yang harus kita pahami ya, bahwa ternyata oh iya ya. Nah kalau bisa memang kan berbeda waktu ya ketika kita punya beberapa anak untuk dievaluasi belajar di rumah, sehingga nggak yang bercampur gitu. Kamu diem dong, kakak lagi. Jadi akhirnya mereka berantem karena gaya belajar mereka ternyata berbeda-beda. Itu juga soal apa tadi, mengajak kita ke permainan ya, tidak jenuh ya. Mungkin kalau yang apa itu namanya lebih meriah tuh kan bisa jadi, kalau visual tuh senang banget sama warna-warna ya gitu. Bisa pakai stabilo, bisa pakai macam-macam lah. Mungkin alat peraga itu buat yang kinestetik dan yang mungkin dia memang harus gitu, seperti itu. Kalau yang anak-anak yang hanya cukup mendengarkan, enak ada banget yang didengarkan ya. Cerita tuh anteng ya. Itu enak banget ya. Nah kemudian tidak juga mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, itu tadi ya, ada durasinya ya, ada breaknya. Kan anak yang mungkin bisa sanggup beberapa, dia akan bilang itu terus bun, tambah lagi gitu. Bisa jadi ada yang udah dulu doang aku capek. Nah seperti itu. Jadi emang berbeda-beda tingkat inteligensi ya, tentu itu sangat berpengaruh. Ada yang dia juga bisa mengerjakan semua tapi bertahap, pelan-pelan. Ada yang kayaknya dia malah nggak semangat kalau dikasih sedikit. Dan banyak ya, porsinya. Dia pengen langsung gitu, karena mungkin memang terpenuhi ya, dia secara kapasitas mungkin dia bisa mampu mengerjakan itu. Nah itu juga, nah yang harus dipastikan lagi nih, utamanya untuk menjaga konsentrasi dan fokus adalah asupan nutrisi. Nah tugas siapa itu? Kembali lagi Bunda ya. Bunda banyak banget ya tugasnya. Masya Allah, asupan nutrisi itu pahalanya penting banget. Makanya Bunda disebut juga banyak kayak dibanding ayah. Karena ternyata tugas Bunda juga lebih banyak. Asupan nutrisi itu sangat penting untuk supply ke otak yang dipakai saat anak belajar. Jadi fokus dan insya Allah itu akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Jadi dia harus cukup diberikan, tentu makan lah ya, tuh makan teratur, isinya itu, isi piringkunya itu loh yang harus terpenuhi. Gitu. Kemudian hal lain apa yang harus diperhatikan oleh Bunda? Waktu istirahat anak cukup. Kayak itu kadang-kadang hal mungkin tidak yang fokus karena dia kurang istirahat. betul. Gitu.
dia kurang istirahat, itu pasti nggak fokus. Gimana mau fokusnya, dia capek, lelah, terus mungkin ya saat ini yang dibutuhkan cuma tidur sebenarnya gitu. Berdiam diri. Ada yang memang karakter individu itu yang sangat lelah ketika sudah bersosialisasi di luar. Dengan sangat susah payah dia itu menyesuaikan, beradaptasi. Boosternya itu dengan berdiam di rumah. Aduh, kayaknya enak banget nih. Nah itu boosternya. Ada yang kebalikannya. Dengan dia berdiam tuh dia malah nggak bisa. Dia inginnya keluar, beraktivitas. Nah itu, jadi memang kita harus paham ya. Itu kan gimana pun anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Jadi memang kalau saya lebih suka anak-anak tuh buat ini ya, list itu progres atau misalnya kegiatan mutabaah hari-hari ya, sehari-hari. Bangun jam berapa, itu kan juga artinya ke berbagai macam faktor ya kita tuh ya, terjaga, ada aturannya, disiplin, dia juga konsen dengan waktu utamanya, fokus dengan tujuan dia waktu itu untuk apa nih melakukan ini gitu kan, jadi nggak nyimpang-nyimpang gitu, dia kesana dulu gitu. Ketika itu sudah terpenuhi, itu harus ada itu. Bunda boleh deh bikin list mutabaah kegiatan anak-anak sehari-hari itu apa. Berapa jam dia di sekolah. Di rumah dia melakukan apa. Kira-kira apa yang perlu di booster. Nah, di antaranya itu. Oh mungkin hari ini hari jamnya sangat lelah di sekolah, ada olahraga dan lain-lain. Penuhi nutrisinya yang sudah habis terkuras, isi lagi. Tentu dengan, kan anak-anak juga beda-beda ya makanan kesukaannya. Memang semua disajikan sama, penuh warna, beraneka gitu, menu bermacam-macam. Tapi tentu anak tuh ada yang di alam rasanya tuh kayak dia ingin ini ya memang cukup sedikit aja. Ada yang suka banget, akhirnya menghabiskan semua porsi. Itu juga macam-macam. Itu cukup rumit juga ya kalau menjadi bunda yang harus beraneka menu gitu, terpenuhi nutrisi. Tapi emang penting kan itu untuk asupan pada otak juga. Jangan sampai kita jadi sering nguap gitu karena faktor kelelahan, kurang nutrisi, itu kurang asupan oksigen, air putih utamanya seperti itu, kurang bergerak bisa jadi gitu tuh betul.